Ya, teman-teman, setelah kemarin atau sebelumnya kita buat video untuk yang mode charger indikator full saja, kali ini kita akan membahas review untuk yang ada indikator levelnya. Di sini kita punya dua contoh, yaitu Vape Q4 Fab C, ya, bacanya gimana nih? Fab C Q4 dan Nightcore D 4EU. Nah, ini DC charger untuk jenis Nightcore. Ya, ini biasa dipakai oleh anak-anak Tamiya biasanya ya teman-teman ya. Nah, langsung saja untuk yang pertama, ini Hirokan yang sebelah sini ya teman-teman. Ini seperti charger yang sebelumnya, ini saya modif untuk ngecas baterai model ini ya, model polimer. Jadi karena nggak bisa masuk, ini saya mau buatkan model ini, jadi tidak usah dihiraukan ini. Ini punya 4 slot untuk Q4 ini, channel 1, 2, 3, 4. Masing-masing ini ampernya berbeda teman-teman. Jadi ampernya masing-masing berbeda, jadi seperti itu. Kita ke speknya. Speknya ini bekerja di inputan 5 volt 2 ampere. Nah, kemudian secara output itu currentnya itu masing-masing 1 ampere di 1 slot dan setengah ampere di 3 slot. Totalnya itu kira-kiranya di 2 ampere maksimal ya. Ini seperti itu. Ini memang benar seperti itu, dan support baterainya itu ini banyak sekali: 18650, 26650, 20650, 21700 dan sebagainya. Ini ya banyak ya. Ini made in China. Ini sebenarnya speknya hampir sama dengan yang kita bahas sebelumnya, hanya saja ini ada indikator levelnya dan ampernya lumayan, ada yang 1 ampere. Kalau yang kemarin itu kan kita bahas itu kan ampernya hanya 300-an ya, atau 250 mili ampere sampai 300 mili ampere saja. Kalau ini bisa sampai 1 ampere atau 1000 mili ampere. Nah, ini menggunakan slot USB. Jadi kita coba langsung tampilannya. Nah, seperti itu. Kemudian nyobanya juga sama. Kita tinggal masukin aja baterai. Di sini nanti akan ngecas. Nah, ini terbagi menjadi 3 level. 3 level ya, belum digital tapi masih indikator. 3 level ini ya kalau 100% berarti ya dibagi 3, berarti ya baratnya ya 3,5%-an. Jadi 35 gitu. Beratnya seperti itu. Kalau seperti ini ya ibaratnya mau full di 3,5 kali 2 ya sekitar 70%-an ini sudah full gitu ya teman-teman. Nanti kita buktikan aja, atau mendekati full itu gitu. Jadi masih, kalau masih kedip-kedip satu itu kan masih lama seperti itu ya. Nah, ini kelebihannya juga cukup ini bisa untuk baterai yang modelnya panjang teman-teman, karena ini space-nya masih sisa ya, masih ada sisa. Ini di panjang 70 itu masih bisa. Nah, makanya di speknya tadi ada menyebutkan di panjang 700 atau 70 7 cm ya. Kalau disentikan itu 7 cm. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tipe ini cukup membantu karena ada levelingnya. Nah, ini kalau sudah full nanti akan seperti ini, akan terindikasi baterai itu full. Jadi seperti itu ya. Nah, begitu ya.
kita beralih ke yang satu ini, yang Nightcore. Kita geser. Nightcore D4EU atau Digi Charger Nightcore. Nah, ini biasa dipakai oleh orang Tamiya biasanya ya. Nah, Nightcore ini inputnya ada dua, ada yang pakai colokan listrik, ada yang 12 volt. Jadi di sini ini bisa live, bisa lipo 4, tapi yang lipo 4-nya yang 3,7 volt ya, 3,7 volt sampai 4,2 volt, atau tidak bisa yang 3,2 volt karena lipo itu ada dua tipe. Kemudian ini kita fokuskan ya, di situ ada banyak tipe, ada 26650, kemudian 18650 dan sebagainya ya di situ. Kemudian juga bisa baterai AA, 3AA, 4AA, dan baterai tipe C yang besar itu. Tentunya yang bisa di charger ya. Inputnya itu bisa di range 100 sampai 240 volt, ini pakai yang ini, dan 12 volt untuk yang di sini ya teman-teman ya. Dengan output maksimalnya itu di range maksimal 4,2 volt untuk yang baterai untuk 18650. Sementara ada yang ternyata ini bisa untuk lipo 4 yang 3,2 volt teman-teman. Nanti saya tunjukkan ya. Kemudian di ampernya itu di 300-an miliampere atau 0,3 ampere. Ini untuk kalau 4 slot, kalau 2 slot itu dia bisa 0,75 ampere atau 0,7 ampere atau 700 miliampere. Nah, kita coba ya teman-teman ya. Ini kita colokin. Nah, akan muncul display D4 seperti ini ya. Dan kita coba. Nah, setelah di sini, nah ini langsung akan mendeteksi dia baterainya apa, Li-ion. Jadi lithium ion itu langsung terdeteksi teman-teman. Nah, kemudian ini statusnya dia di 4,02 volt, 0,3 volt naik ya, dan di 750 miliampere. Jadi kalau pakai dua maksimal seperti itu, tapi kalau pakai dua nanti masih sama sepertinya sih. Coba ya. Ini 416 belum full juga. Ampernya nanti jadi berapa ini? Ya. Nah, masih 300-an. Coba kita coba 3 teman-teman. Ya, kita coba 3. Ya, nanti akan jadi berapa ini? 300 harusnya sih. Ya, 200-an. Ya, 200 sampai 300. Jadi kalau dia single itu dia ampernya besar 0,7 ampere, tapi kalau dipakai untuk banyak baterai ampernya jadi berkurang begitu ya teman-teman ya. Ini kelebihannya, ada indikator levelnya, jadi dia akan berapa, dan juga ada display dia berapa volt ya, 4,6 volt, dan berapa ampere dia di situ. Nah, 700 miliampere dia status chargernya, dan ada lamanya tadi sekitar berapa menit, berapa jam itu tadi ya. Ini 2 menit. Nah, 2 menit dan seperti itu. Kita coba teman-teman untuk yang ini ya.
bisa enggak nih. Kita coba yang baterai besar teman-teman. Nah ini kalau seperti ini dia harus diubah dulu di mode samping ini teman-teman, di LiFePO 4. Nah nanti akan berubah di LiFePO 4 ya. Jadi ini ada mode untuk mengubahnya di sini. Ini kita bandingkan ya. Nah begini teman-teman, ini yang anak panah ini untuk geser nanti ke sini. Jadi kalau yang di sini ini berarti baca di slot ini karena panahnya di sini. Ya, panahnya di sini, baca yang ini. Ini adalah lithium ion atau 3,7 4,2 volt. Ya. Lithium ion kita geser di sini. Ini panahnya di sini di slot 3, ini LiFePO 4. LiFePO 4 yang 3,3 sampai 3,7 kira-kira 3,2 maaf ya, 3,2 sampai 3,7 volt, karena LiFePO 4 itu ada dua, ada yang 3,7 ada yang 3,2 di tegangan bawahnya ya. Jadi kalau 3,2 itu maksimalnya 3,7. Kalau 3,7 ya sama seperti yang lithium yang ini, itu di 4,2 volt. Nah ini ada menu geser-gesernya, ini tinggal digesernya ya. Untuk memilih modenya ini ada di sini ya, mode bisa diganti, nanti akan berubah lithium ion, kemudian tekan lama lagi akan LiFePO 4. Dan ada juga yang NICD atau yang baterai yang 1,4 volt, yang baterai kecil itu teman-teman, seukuran AA. Itu juga bisa di sini, nanti tinggal di mode ini aja. Nah, kelebihannya ini bisa untuk LiFePO 4 yang 3,2 ya. Jarang sekali charger yang bisa untuk LiFePO 4 sih yang 3,2. Kalau yang 3,7 sih banyak biasa di pasaran, tapi yang 3,2 volt itu yang susah dicari di pasaran. Jadi ini cukup bagus sih. Cuman di sini dia belum bisa discharging ya. Jadi belum bisa mengukur berapa ampere miliampere dia kapasitasnya. Jadi miliampere di sini bukan miliampernya ya, tapi ini adalah arus yang masuk ke baterai tersebut yang menentukan cepat atau lambatnya pengisian teman-teman. Cukup bagus sih, dan ini bisa juga di mode mode apa ya, gelap gitu, nanti tinggal dipencet lagi lama mode terang. Cukup bagus. Jadi ini D4 ini D4 EU Nightcore ini biasanya dipakai orang-orang Tamiya, anak-anak Tamiya. Ya cukup bagus teman-teman. Ya, begitu ya. Selanjutnya kita punya satu lagi, yaitu Litokala 402 baterai charger juga. Ini juga sama, hampir sama seperti yang ini, tapi bedanya nanti saya jelaskan ya teman-teman ya. Nah di sini saya lepas dulu, saya geser. Nah ini hampir sama dengan Web 4 ini, hanya saja di sini indikator levelnya terbagi jadi 4 indikator level. Jadi masing-masing berarti 25%. Gampang ngitungnya ya, kalau ini kan bagi 3 susah ngitungnya. Di ini ada mode, kemudian nanti ada pilihan baterainya itu lithium ion, kemudian ini ada yang LiFePO, kemudian ada yang baterai kecil biasa. Oke, kita coba saja. Nah ini outputnya di 5, inputnya di sini. Oh sebelum itu kita ke spek dulu. Nah
Ini speknya outputnya di 1,4, 4,2, 3,6, 4,3 tergantung jenis baterainya. Baterainya cukup banyak sekali jenisnya. Output currentnya itu kalau satu slot saja itu dia bisa 2 ampere teman-teman. Kalau 2 itu 1 ampere. Kalau 3 700, kalau 4 500 mili ampere. Nah, gitu ya, atau 0,5 ampere teman-teman. Outputnya 5 volt, minimal 1 ampere atau 1000 mili ampere. Oh ini output USB, sorry ya, output USB di sini. Nanti saya jelaskan fungsinya. Jadi kemudian ini kompatibelnya untuk baterai 2A, 3A, baterai C series. Kemudian baterai 3,7 volt yang lithium. Kemudian ini jenis-jenisnya. Oke, kita coba. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi baterai ini charger ini contohnya ya. Ini untuk yang baterai model ini akan langsung di 3,7 lithium ion atau batas bawah 3,7. Nah, ini indikator sudah di atas 75% ya. Ini akan otomatis tadi teman-teman. Ini ya. Nah, kita pencet mode ini di mode ini. Mode lithium. Ya, di mode lithium. Nah, akan mendeteksi otomatis di awalnya. Kemudian kita coba yang ini. Nah, ini kan masih di lithium. Jadi ini harus di LiPo di 3,2 karena ini speknya 3,2 teman-teman. Kita pencet awal dulu ya. Nah, kita ulangi dulu. Nah, ini kita pencet dulu. Nah, dia akan berpindah. Nah, akan berpindah-pindah seperti ini. Nah, ini baru benar. Ini di LiPo, ini di lithium. Ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, kelebihannya ini litokala ini tadi jarang sekali yang ada charger yang bisa 3,2 volt atau 3,2 maksimum 3,7 volt. Kalau lainnya kan 3,7, 3,6, 3,7 ke 4,2. Kalau ini 3,2 ke 3,7 volt. Itu sangat jarang sekali chargernya. Saya temukan mungkin hanya 2 ya, Nightcore ini sama jenis Nightcore ini sama ini teman-teman. Jadi sangat bagus sekali ini. Kemudian ini ada menu kita lepas ya. Di sini ada menu output USB. Jadi ini bisa difungsikan sebagai power bank teman-teman. Jadi kalau kita mau fungsikan sebagai power bank, kita coba ya. Ini kita isi beberapa baterai biar agak kuat. Kita isi beberapa baterai. Nah, di sini kita cari cas, kabel cas, kita cari ini. Nah, ini kita lepas ya. Nah, kita lepas. Di sini sudah ada indikator bisa untuk USB charger. Nah, oke, kita masuk ini sebagai USB charger. Jadi ini kita coba ngecas ini aja ya. Nah, bisa nyalakan teman-teman. Jadi ini tadi istilahnya bisa untuk mengecas yang ada ini. Nah, kita lepas satu mungkin ya. Kita lepas satu. Nah, nyala kan teman-teman. Ini buat ngecas ke sini. Nah, baterai mengecas baterai. Jadi ini bisa sebagai USB charger teman-teman. Jadi ini fungsi ini ada USB outputnya. Nah, cukup bagus ya teman-teman. Ini
untuk output USB yang 2 ampere itu yang di sini harus diisi. Yang di sini harus diisi. Jadi nanti semakin banyak ya semakin besar kapasitas power bank-nya ini. Jadi ini kelebihannya itu bisa untuk power bank Litokala ini. Nah, kelemahannya sih menunya cukup banyak tapi modenya manual. Jadi kalau nggak teliti atau mau melakukan itu harus banyak setting di sini. Jadi tapi overall cukup bagus lah. Ini harganya sekitar gak nyampe 200.000 teman-teman. Untuk kelengkapan yang bisa untuk LivePo 4 ini saya rasa ini worth it ya. Nah, karena jarang sekali yang charger yang bisa untuk LivePo 4 teman-teman. Oke, begitu ya. Itu tadi berapa charger dengan level indikator. Nanti selanjutnya kita akan membahas yang X-Star series. Kita ada 3 X-Star series yang nanti akan kita bahas teman-teman. Makanya jangan lupa nanti simak video selanjutnya, kita akan membahas yang X-Star series untuk charger baterainya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.